Biarpun itu secara mereka sudah roh, karena mereka badannya kan sudah mati. Jadi mereka ini roh. Walaupun mereka secara roh nggak bisa itu dari alam maut langsung keluar dari situ langsung masuk ke Firdaus, nggak bisa. Ya, jadi kalau sekarang gampang orang bilang sudah dari surga, dari neraka dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Masa Tuhan mau berubah dari firman? Tidak bakal itu. Nah, itulah orang nggak mengerti mengukur kebenaran dia secara firman atau dari dirinya sendiri. Ada banyak yang diambil, kemuliaan diri, keagungan diri, kehebatan sendiri, segala macam lah. Ya. Jadi selain daripada itu diantara kami ada kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi nggak bisa lewat, apalagi masih hidup. Sudah roh saja nggak bisa. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan ini kita boleh memuji Tuhan, dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Ini menunjukkan perjalanan kita ke depan dan bagaimana perilaku kita berjalan, apa yang kita akan hadapi. Ini kitab Wahyu akan menerangkan itu kepada kita. Wahyu pasal yang pertama ayat 9, penglihatan Yohanes di Patmos. Ini di atas ayat 9 dan kita akan nanti perhatikan ayat yang ke-9. Inilah yang benar penglihatan. Tapi banyak orang berkata bukan penglihatan, tapi dia dari surga, ada dari neraka. Ini, tapi kalau Yohanes di sini mendapat penglihatan. Jadi beda berpenglihatan, beda juga dari surga atau dari neraka. Itu sebabnya banyak orang tidak mengerti, mudah sekali dia bilang dia dari surga. Surga aja belum tahu dari mana, di mana. Kalau sekarang adapun orang meninggal itu bukan langsung di surga. Tapi kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-16, orang kaya itu karena dia tidak masuk dalam kehidupan yang baik, dia disebut di alam maut. Tapi Lazarus di tempat yang sudah senang bersama Abraham, disebut pangkuan Abraham, tapi itu juga disebut Firdaus. Nah, jadi bukan surga, karena surga itu nanti tersendiri acaranya, dan neraka itu pun itu tersendiri acaranya. Jadi
Jadi kalau ada orang jahat sekarang dihukum, itu masuk bukan di neraka, masih di alam maut. Jadi kita tidak mengerti, orang mudah berkata sudah dari surga atau dari neraka. Apa yang mereka ketahui mungkin itulah pengetahuannya. Kita tidak mengerti apa dia tidak mengetahui, apakah hanya itu saja pengetahuannya. Jadi dia berkata begitu. Surga itu acaranya tersendiri nanti. Ya, neraka itu juga acaranya tersendiri nanti. Jadi sekarang yang mengena dengan manusia, kalau dia tidak dihukum, itu di Firdaus. Ada disebut juga di pangkuan Abraham. Nah, jadi kalau dihukum, itu bukan langsung di neraka, itu di alam maut. Neraka itu dimanapun adanya atau bagaimana nanti itu bisa jadi tempat manusia hukuman, itu acara nanti. Belum tahu, belum ada yang boleh melihat itu, belum tahu itu bagaimana nanti. Jadi kalau ada yang keterlaluan, sudah dari surga, sudah dari neraka, ada lagi pesan dari surga. Orang kaya itu dia masuk ke alam maut karena dia tahu ada banyak saudaranya masih hidup di dunia. Dia ingin supaya dari neraka atau dari orang yang meninggal boleh berpesan kepada yang hidup. Bukan disampaikan pesan dari neraka, pesan dari surga, tapi dia bilang di situ ada kitab Musa, atau boleh kita baca biar sungguh-sungguh kita lihat dengan jelas. Wahyu Lukas pasal yang ke-16. Ya, bukan 16 ya, 15. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dimulai ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu sama dengan Firdaus juga. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara yang menderita sengsara di alam maut, jadi bukan di neraka. Yang memandang ke atas dan dari jauh melihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi."
Jadi tak terseberangi. Biarpun itu secara mereka sudah roh, karena mereka badannya kan sudah mati. Jadi mereka ini roh. Walaupun mereka secara roh nggak bisa itu dari alam maut langsung keluar dari situ, langsung masuk ke Firdaus, nggak bisa. Ya, jadi kalau sekarang gampang orang bilang sudah dari surga, dari neraka dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Masa Tuhan mau berubah dari firman? Tidak bakal itu. Nah, itulah orang nggak mengerti mengukur kebenaran dia secara firman atau dari dirinya sendiri. Ada banyak yang diambil, kemuliaan diri, keagungan diri, kehebatan sendiri, segala macam lah. Ya. Jadi selain daripada itu, di antara kami ada kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi nggak bisa lewat, apalagi masih hidup. Sudah roh saja nggak bisa. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi dari surga juga ke bumi ini, kepada kehidupan yang di bumi ini nggak bisa. Dari neraka juga nggak bisa. Nah, jadi inilah banyak orang tidak mengerti. Mudah sekali mereka berkata sudah dari surga, sudah dari neraka. Kita nggak mengerti untungnya bagi dia apa. Tapi kalau dia mau melihat ini, mereka itu berani melampaui firman Tuhan, pengalaman di luar kebenaran firman itu. Jadi kita lihat ini ada kitab para nabi, ada kitab Musa. Kalau mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi firman yang ada pada kita harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi penglihatan yang diterima oleh Yohanes adalah penglihatan yang dari Tuhan yang datang kepadanya menunjukkan diri, dan Yohanes melihatnya. Itulah penglihatan itu. Jadi Yohanes bukan pergi ke surga bertemu Yesus, tidak. Yohanes ada di Pulau Patmos, tapi dia didatangi oleh Tuhan Yesus. 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi dia di pulau Patmos berpenglihatan
dia bukan ke surga, dia bukan ke neraka. Tapi sekarang banyak orang merasa lebih hebat dari murid Yesus ini, dari rasul ini, ya. Mereka bilang dari surga, mereka bilang dari neraka. Nah, ini apa yang kita akan perhatikan di sini. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Di dalam kitab Wahyu ini, kalau kita lihat, bukan waktunya mencari kesenangan. Kalau mencari kesenangan, itu akan berujung dalam sementara. Itu yang pasti akan binasa, dan itu disebut Babel. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ke-18, atau bisa juga mulai 17, atau di atas 17, penghakiman atas Babel. Dan pasal 18, jatuhnya Babel. Kalau kita baca dua pasal ini, maka yang kita lihat adalah puncak kemewahan dunia, puncak kekayaan dunia, puncak kesenangan dunia. Semua ada di situ. Makan, minum, kawin, mawin, segala kekayaan apa saja di situ ada. Namun itu tidak lama. Pada saatnya nanti kerusakannya itu pun tidak tunggu per hari, tapi dalam 1 jam itu akan hancur. Jadi kekayaan di bumi ini juga nanti tergolong di sini semua. Gak ada yang tidak, semua. Karena yang bukan masuk di dalam kerajaan Tuhan pasti masuk di suasana Babel ini. Jadi kalau kita baca pasal 18 ayat yang ke-10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu ini. Jadi ujungnya kekayaan, kesenangan, apapun kehormatan dunia, semua nanti berujung di sini. Pasal ini juga 18 ayat 16, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu. Ini termasuk seperti tadi orang kaya yang kita baca dalam Lukas 16. Dan kain kermisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi nggak tanggung-tanggung. Dan yang ketiga, ayat yang ke-19, dan mereka menghamburkan debu di atas kepala mereka dan berseru sambil menangis,
dan meratap. Katanya, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ini. Jadi yang kita akan rebut adalah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat 20, bersukacita atas Dia hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi kebenaran umat Tuhan, kesempurnaannya dan jumlahnya yang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah cukup, itu menjadi bahan penghukuman bagi dunia yang jahat. Karena sudah ada contoh-contoh yang bagus, yang hidup benar. Jadi untuk kita sekarang kesaksian-kesaksian hidup yang baik. Tapi orang masih terus dalam kesenangannya. Jadi Tuhan tidak langsung menghukum, tapi Dia tunjukkan contoh kehidupan orang-orang kudus. Ya. Makanya kita juga harus jadi saksi juga. Saksi kemenangan bagi orang jahat, saksi juga untuk kehancuran dari iblis. Jadi kehancuran iblis itu, satu, kekuatan darah Yesus, kedua, kesaksian orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita akan lihat sebentar. Nyanyian kemenangan ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan dia, itu setan, oleh darah anak domba. Nah ini. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi menjadi saksi dalam pergumulan, tidak mengasihi nyawa mereka. Ini inti di dalam perilaku yang diberkati di dalam kitab Wahyu. Satu, ditebus darah Yesus sampai meningkat. Kedua, berani menderita karena Tuhan. Nah, itu sebabnya pengalaman yang pertama manusia yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini, dia langsung berkata seperti tadi yang saya sudah baca di pasal yang pertama itu, ayat yang ke-9. Kita akan lebih masuk lagi
dan saya akan ulang pembacaan Wahyu 1 ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Saudara itu juga sebenarnya sudah sekutu, tapi dipertegas lagi saudara dan sekutu. Jadi artinya di dalam apa yang ditampilkan kehidupan anak Tuhan dalam kitab Wahyu ini adalah tidak takut kesusahan, tidak khawatir menderita. Dan di sini sudah menunjukkan kerohanian dan kasih kepada Tuhan yang berani sengsara. Karena di sini adalah menghadapi Yesus yang sudah mati dan bangkit. Nah, jadi kalau dia mempelai laki-laki sudah mati dan bangkit, maka mempelai wanitanya juga tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Itu sebabnya sebenarnya ini perjalanan inilah termasuk rahasia yang harus diketahui. Hanya orang yang rindu, yang mengasihi Tuhan, yang bisa membuka hati tentang firman ini. Kalau kehidupannya hanya duniawi dan yang lebih besar kedagingannya, tidak berkenan membaca kitab Wahyu ini. Takut, ngeri, tak berani. Ya, makanya jangankan jemaat, pendeta juga banyak, gereja-gereja juga banyak, tidak berani baca kitab Wahyu. Ada mereka berkata gila kalau baca kitab Wahyu. Mereka bilang Bibelon bahasa Bataknya. Gila karena firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bikin gila. Tapi kita justru harus mengerti perjalanan. Karena di sini yang kita hadapi bukan lagi suasana Yesus yang lahir di Betlehem mulai dari kanak-kanak. Dia mengadakan mujizat, kesembuhan dan segala macam. Nah, itu perjalanan kita yang pertama. Tapi perjalanan yang kedua bukan hanya di situ. Itu sebabnya Filipi pasal yang pertama itu ayat yang ke-29 disebut begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Semoga kita juga mau dan berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi firman ini juga untuk kita. Kalau hanya untuk sembuh, kalau hanya untuk diberkati di dunia, ini bukan untuk Dia. Hanya sepotong untuk Dia. Nanti yang sepotong lagi dirobek. Nggak cocok bagi aku, kata Dia. Kalau dikatakan begini, sebab kalau kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Ya nggak ada yang bukan Dia sih. Bukan saja untuk percaya, sudah, apalagi yang buat Dia. Apalagi kalau sudah dikatakan pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Inilah tadi yang dikatakan oleh Yohanes, saudaramu
saudaramu bukan di dalam kepintaran dunia, sarjana, termasuk berkhotbah, termasuk semua, ya, kaya, ya segala hal-hal kemuliaan dunia. Tapi Yohanes berkata, aku Yohanes saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan. Semoga kita tidak menolak ini. Kalau kita menolak ini, enggak usah diterusin lagi di kitab Wahyu, ya. Tapi kalau kita tidak menolak, nanti kemuliaannya sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, karena ini pembukaan masuk ke dalam seluruh nanti kitab Wahyu ini. Ya, jadi di sini kalau disebut saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Karena apa? Mulai kita mencari firman. Kesusahan di dalam hal ini masih banyak diatasi. Saudara aja bisa, dia pun tadi ada kehujanan bahasa sedikit, jadi tapi masih tembus juga sampai sini. Ini masih bisa diatasi. Susah juga tapi bisa. Tapi kan masih banyak lagi. Saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Di dalam hal apa? Satu, lanjutan, di dalam hal kita sebagai Kristen. Kita sebagai Kristen kadang nggak salah nggak apapun, orang bisa membenci kita. Itu sebabnya murid-murid Tuhan, kamu akan dibenci oleh dunia ini. Bisa. Itu. Jadi sebagai kita Kristen, bisa ada kebencian tanpa sebab. Kalau ada sebabnya masih lumayan. Ini tanpa sebab kita dibenci. Bisa. Bahkan sesama Kristen juga bisa membenci, seperti kalau satu berrohani, satu tidak. Satu diberkati Tuhan, satu tidak. Itu seperti Kain dan Habel. Satu saudara, satu rumah, satu bapak, satu mama. Nah ini, tapi bisa terjadi kebencian, iri, dengki. Semoga hal yang seperti itu sama sekali jangan ada sama kita. Dijauhkanlah. Itu kalau ada itu nggak bisa. Itu bukan orang yang bisa terbuka masuk kitab Wahyu untuk menerima nanti kemuliaan dan kemenangan. Ya, ini. Jadi aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jadi itu bisa. Dan karena kita mau hidup dalam kebenaran, itu juga bisa mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya Petrus menulis surat 1 Petrus pasal 2. Kita mau lihat bacaan firman ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, ini dipukul, menderita. Tapi karena dosa. Nah, dulu kita dilenteng, ya, saya serahkan aja udah sama polisi apa itu. Kata orang jangan pukul sampai hancur. Gak usah, udah urusan dia lah itu, udah saya langsung serahin sama polisi. Ya polisi yang menangani dia. Itu yang dulu nyuri motor di situ. Ya,
pukulkan ke kepalanya. Atau teman kebaktian. Ya begitu. Jadi sebab dapatkan disebut pujian bagi kamu jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi jangan kita dibenci karena berbuat dosa. Kalau dibenci karena berbuat dosa, ya itu memang ya itulah sebab akibat. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ini termasuk kasih karunia. Jadi apapun, kalau kita berbuat baik, dikatain, apa, nggak usah dimarah, nggak usah sakit hati, ya. Sakit hati jadi menderita, udahlah serahkan kepada Tuhan, bersukacitalah. Kalau semua orang sudah membenci kita karena Tuhan. Nah, karena nabi-nabi dengan orang-orang benar juga dilakukan seperti itu. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, ayat 21. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa. Nah ini kita kadang ada salahnya juga, tapi kita mesti berani. Kalau ini tidak. Jadi semoga Tuhan semakin tingkatkan kebenaran kita ini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Karena kita nggak dicaci maki, karena mungkin ada dikatain atau diomongin lagi. Aduh, ini dicaci maki lah. Kiranya Tuhan tingkatkan kita. Karena kedewasaan rohani kita di situ juga nanti. Bahwa kita itu kalau dia dikatain, diapa tetap bersikap rohani, apa semuanya dia, itulah kedewasaan. Kalau kita langsung balas, apalagi cari teman untuk ngatain, artinya blok-blokan jadinya adalah nanti pro Paulus, pronya si Apolos. Janganlah itu membuktikan tidak boleh jadi mempelai karena tidak dewasa. Nah, kalau mau baca dulu sedikit, kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jikalau yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, jadi Rasul Paulus saja keren, takut dia berbicara. Nanti dipikir ada yang lapor, ada apalah, ada. Padahal saya tahu apa Tuhan itu nggak bisa dilapor-lapor, dia akan ngomong aja firman Tuhan. Jadi kalau ada yang belum dewasa rohani, takut juga dia nanti ngambek, rohaninya sakit, mundur, atau jadi pelawan seperti
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Kita bukan muridnya siapa-siapa, tapi kita muridnya Tuhan Yesus. Dan kalau muridnya Tuhan Yesus, ya ini kita pandang dia. Maka nanti dalam Filipi 2 itu mulai ayat 5, hendaklah di dalam kamu ada pikiran seperti yang ada pada Yesus, yang walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa manusia bukan untuk dilayani, tapi dia untuk melayani. Ya. Bahkan dia sampai mati tersalib. Nah, ini. Jadi semua itu dia lakukan, tidak ada cacat dan celahnya. Semoga Tuhan tolong kita perjalanan rohani ini. Ya. Ia tidak mengancam, wah ini, tetapi ia menyerahkan kepada Dia Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Jadi kita yakinlah ada keadilan dari Tuhan. Tidak usah kita capek-capek, kita panas-panas. Ada pengadilan Tuhan. Iya, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi Yesus biarpun dihina, diolok, dia dipukul, disamakan dengan penjahat, segala macam lah di situ. Tidak ada yang tidak ada yang artinya segala yang menyakitkan sudah ada di situ. Yang mulai dia dikhianati oleh Judas, diadili Herodes, diadili Pilatus, diputuskan di salib. Ya inilah dia. Ya, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu telah sembuh. Jadi semakin kita kuat, semakin kita dewasa, itu bisa jadi menarik banyak orang diselamatkan dan datang kepada Tuhan. Ini yang pertama. Tapi kedua, kalau mereka keras tidak mau ditarik, maka kalau sudah ada teladan yang baik, nanti yang jahat akan dihukum. Tapi kalau belum ada yang baik, Tuhan tidak bisa menghukum yang jahat. Tapi nanti, karena yang jahat nanti berkata, orang semua kok nggak ada yang benar, kok pilih kasih, begitu nanti orang jahat. Tapi karena sudah ada yang benar, maka yang jahat itu juga nanti akan dihukum. Nah, inilah yang disebut aku saudaramu di dalam kesusahan. Jadi satu tadi sudah kita dengar, dan ada beberapa yang kita sudah dengar, dan selanjutnya juga kalau disebut karena firman Tuhan itu, karena kita melakukan firman Tuhan itu ada yang harus kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Ya emosi kita, ego kita, kesenangan kita. Nah ini kita. Jadi keinginan daging kita semakin terbunuh. Itu bukan enak, sakit. Makanya orang kalau mempertahankan keinginan dagingnya sedikit pun langsung tabrak sini, berantem sini. Tapi kalau kematiannya, kedagingannya sudah mati, nggak bakal berantem. Nah itu kesaksian. Itu saudara Yohanes di dalam saudara sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan
oleh Yesus. Jadi menderita karena firman Allah itu juga termasuk mematikan keakuan kita. Itu penderitaannya di situ. Sebab kalau kita tidak mematikan keakuan kita, tidak akan bisa mempertahankan firman, tidak akan bisa menjadi pelaku firman. Jadi di dalam kita melakukan firman itu selalu ada yang kita korbankan. Mungkin kesenangan kita, mungkin kesombongan kita, mungkin keakuan kita, dan sebagainya. Sampai nanti seperti Yesus di kayu salib itu, maka kita kepada firman Tuhan tidak ada lagi keinginan kita yang berani melawan. Jadi tidak ada lagi kedagingan kita yang bersuara. Itu sama nanti seperti Yesus dalam Yohanes 6 ayat 38. Penyerahan yang sudah dipastikan dalam dirinya, yaitu covenant itu, ya. Jadi satu perjanjian hidup. Aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa. Itu sakit. Gak enak-enak, gak bisa enak-enak itu kalau mau melakukan kehendak Bapa. Tapi kita ini ya untuk masuk saja, kalau kita bertahan kedagingan gak muat, gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Daging dan darah kan gak bisa. Jadi ini harus dihabis-habisin. Menghabiskan ini hanya firman dan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau ada firman Tuhan sakit, dia malah mundur. Kita pukulin dulu sama firman. Lah, kalau nggak habis itu ya kapan nanti kita mau ke surga? Nah, kita minggu kemarin juga masih baca itu. Ya udah kita mau. Nah, 1 Korintus 15 ayat 5. 1 Korintus 15 ayat 5. Memang kalau Biblis tinggi, kalau enggak berserah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, susahnya menerima. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi dengan melakukan firman itu yang tidak boleh masuk itu sudah bagaikan dibersih-bersihkan. Lalu waktu bersihkan itu bersihkan itu enggak tanggung, langsung potong-potong itu. Enggak cuma diiris apa dicukur-cukur begini, bukan. Langsung main potong. Sampai kita nanti hanya di dalam roh dan kebenaran. Nah ini jadi ke situ. Makanya orang ngenyek orang Kristen, oh haleluya, surga. Itu kan namanya ngata-ngatain orang, dia nggak ngerti kok. Kita aja tahu firman Tuhan, bisa pun pintar berkhotbah, kalau keinginan dagingnya nggak mati, nggak bisa masuk surga juga. Apalagi hanya haleluya percaya masuk surga. Tidak boleh begitu. Dia bilang Yesus sudah mati menanggung dosa, itu benar. Tapi habis itu kita harus ada kesaksian yang sudah dibenarkan, harus sampai hidup di dalam roh dan kebenaran, tidak ada keinginan daging, tidak ada perlawanan. Itu sebabnya aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, tapi itu menjadikan dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Kalau
kalau keinginan daging kita full, nggak bisa menanti Tuhan. Berada di Pulau Patmos, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, ini pembuka masuk dalam Wahyu ini. Kita boleh semakin mengerti nanti semua semakin juga. Jadi disinilah kita akan semakin terbuka mata melihat kebenaran-kebenaran di dalam kitab Wahyu ini. Dan kalau kita tidak demam, Tuhan pasti tolong kita. Saya punya keyakinan kalau ya kita bersungguh-sungguh ada kerinduan, sesulit apapun Tuhan sudah tahu itu, tapi Dia juga memberikan kekuatan bagi kita. 1 Korintus 1, ya, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 1. Saya akan baca ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi walaupun kita melalui kesusahan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini sama, ini persiapan kepada kedatangan Tuhan dan perjumpaan dari Yohanes di Pulau Patmos. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Seperti Yohanes itu, kalau dia sudah lihat begitu itu bagaimana kemuliaan Tuhan, dia tidak mampu, dia seperti mau mati. Tapi ada jamahan tangan Tuhan sehingga dia kuat dan dia bangkit lagi. Jadi ini yang disebut ayat 8. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi yakinlah kita sampai menang, sampai Tuhan sudah, sampai bersama Dia, sampai kerajaan seribu tahun, sampai nanti kita masuk di Yerusalem baru. Ya. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita. Bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya.